Nah, saudara-saudaraku sekalian, tadi kita dengar anak-anak dengan polos menjawab apa? Mereka dengan iman berkata, kalau takut, ada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku, anak-anak kecil dengan polos mengatakan, takut, ada Tuhan Yesus. Tetapi seiring dengan dewasa, seiring dengan bertambahnya umur, apakah orang dewasa masih punya iman yang seperti anak-anak itu? Apakah di dalam kehidupan kita sering kali merasa bahwa saya sendiri yang harus merasa menghadapi hidup ini sendirian, aku kerja sendirian, aku berusaha sendirian, aku kerja mati-matian sendirian, aku menghadapi pergumulan sendirian. Lalu sering kali di dalam kehidupan kita menjerit, saya nggak sanggup, saya stres. Saudara-saudaraku, berapa banyak orang dewasa yang harus menghadapi hari-hari dipenuhi dengan makan obat stres. Harus dipenuhi dengan obat depresi. Banyak orang dewasa yang menjalani hari-harinya demikian. Nah, saudara-saudaraku, pertempuran di dalam hidup kita itu bukan milik kita. Pertempuran di dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan. Apalagi di zaman sekarang, kita hidup di dunia yang makin tidak pasti. Ya kan, peperangan di konflik di Timur Tengah, perang, ketegangan, ancaman yang bisa meluas kapan saja. Kita di Indonesia juga kena impactnya, harga mulai naik, harga minyak kapan berubah lagi kita tidak tahu. Semua orang yang berusaha, yang pengusaha menjerit, usaha nggak jalan, ini nggak jalan, itu nggak jalan. Yang pekerja-pekerja diberhentikan dari pekerjaan, PHK dan semuanya itu terjadi. Ya kan, kita seakan-akan menghadapi ini masa depan yang sangat suram sekali. Kita menghadapi masa depan yang tidak menentu. Kapan perang selesai kita tidak tahu. Kapan Donald Trump menyerah kita tidak tahu. Kapan Iran membuka lagi kanal tersebut kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi? Bulan lalu Perdana Menteri Singapura mengumumkan kepada warganya, kita menghadapi tsunami ekonomi. Tsunami ekonomi ini bukan cuma 1 bulan, 2 bulan, atau paling lama 1 tahun. Tetapi dia mengatakan kepada rakyat Singapura, kita harus siap sedia karena ini prosesnya panjang. Berapa tahun kita nggak tahu. Nah, saudara-saudaraku, dan jujur saja seringkali di dalam kehidupan kita seperti menghadapi medan perang. Kita bukan terlibat di dalam perang Iran, Amerika, bukan. Tetapi di dalam kehidupan kita mengalami perang. Perang apa? Perang di dalam keluarga. Perang di dalam keluarga. Suami selingkuh, istri kemana kita nggak tahu. Mungkin kita berpikir yang selingkuh itu orang-orang yang punya iman. Saya katakan, orang Kristen juga selingkuh. Perang di tengah-tengah keluarga. Lalu apa yang terjadi lagi? Perang dengan kesehatan, kita bergumul dengan sakit penyakit. Kita bergumul dengan kanker, kita bergumul dengan diabetes, kita bergumul dengan penyakit-penyakit yang lain. Dan kita seakan-akan merasa bahwa itu sudah tidak ada obatnya. Tidak bisa disembuhkan lagi. Kita bergumul, kita perang dalam kesehatan kita. Dan banyak juga orang terlibat di dalam perang dengan pekerjaan mereka. Bahkan yang paling parah, kita perang dengan diri kita sendiri. Ya kan? Kita berbicara kepada hati nurani kita. Dan itu kadang-kadang tidak cocok. Kita bergumul di dalam hati kita sendiri. Masa depan terasa kabur dan menakutkan sekali. Nah, saudara-saudaraku, seringkali kita dengar orang mengatakan, aku capek, aku lelah. Aku sudah bekerja banyak, tetapi seringkali nggak dihargai. Aku capek, apa yang harus aku lakukan lagi? Nah, saudara-saudaraku, kita berjuang. Tapi rasanya kita kalah terus. Kita berusaha kuat, tetapi ternyata kita lemah. Lalu muncul pertanyaan, Tuhan mengapa aku harus mengalami peperangan ini? Bahkan ada orang yang berteriak, Tuhan kapan baru selesai peperangan yang harus aku jalani ini? Sampai kapan peperangan yang melelahkan ini harus terjadi di tengah-tengah kehidupan aku? Hari ini Tuhan menjawab pertanyaan ini. Dengan jelas sekali. Bahwa Tuhan mengatakan pertempuran itu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan. Mari kita baca
Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Kita sama-sama membacakannya ya. Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 15. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek Raja Yerusalem bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar seperti salah satu kota kerajaan. Bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piream Raja Yarmut, kepada Yafia Raja Lakis, dan kepada Debir Raja Eglon mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita mengempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon. Mereka berserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami. Lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba, setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel, sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon. Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak ke langit di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel menyertainya pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Nah, saudara-saudaraku, apa yang kita pelajari dari ayat yang barusan kita baca? Pada waktu kita melihat Yosua pasal 10 tersebut, kita melihat latar belakangnya, kita menyaksikan bahwa kitab Yosua itu merupakan kelanjutan dari pelayanan Musa yang diteruskan oleh Yosua. Kitab Yosua itu dengan tema besarnya bahwa Allah menepati janjinya dan memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Nah, saudara-saudaraku, ini periode setelah mereka keluar dari Mesir, setelah mereka melewati padang gurun setelah 40 tahun itu. Nah, kitab Yosua ini bercerita tentang masa sekarang. Setelah mereka melewati keluar dari Mesir, setelah melewati 40 tahun di gurun pasir. Dan sekarang mereka akan masuk dan menaklukkan Kanaan. Jadi peperangan demi peperangan dilakukan bangsa Israel itu bukan karena mereka ingin ekspansi secara politik, bukan. Tetapi mereka lakukan itu sebagai pengenapan janji Tuhan kepada mereka. Nah, sebelum kita pasal 10 tersebut, pada waktu kita membaca kembali ke pasal 9, kita akan mendapati ada satu kejadian penting, yaitu bangsa Gibeon menipu Israel supaya membuat perjanjian dengan mereka. Nah, saudara-saudaraku, bangsa Gibeon datang kepada bangsa Israel dengan pura-pura
dengan menipu mereka, dengan mengatakan berbelas kasihanlah kepada kami. Kami ini orang yang tidak punya tanah, kami ini adalah ini dan itu. Nah ini cerita di pasal 9. Dan kita akan mendapati bahwa akhirnya bangsa Israel mengikat perjanjian dengan bangsa Gibeon. Bahwa aku tidak akan melawan engkau. Israel akan melindungi Gibeon. Nah saudara-saudaraku, perjanjian itu sudah dibuat. MOU-nya sudah dibuat. Dan itu memicu satu konflik besar. Konflik apa yang terjadi? Koalisi 5 raja Amori itu terjadi. Ketika Raja Yerusalem yaitu Adoni Zedek mendengar Gibeon berdamai dengan Israel. Lalu dia panik, lalu dia memanggil teman-teman rekan-rekannya itu. 4 raja yang lain, Hebron, Yamut, Lakis, Eglon. Mereka semuanya berkumpul menjadi satu sekutu untuk menyerang Israel. Nah saudara-saudaraku, tujuannya mereka adalah melawan Gibeon. Tetapi pada waktu melawan Gibeon, karena Gibeon sudah mengikat perjanjian dengan Israel. Gibeon katakan, kita mau diserang loh. Kamu harus bantu aku. Kalian harus melindungi aku. Nah saudara-saudaraku, inilah peperangan yang terjadi. Dan itu bukan satu perang kecil. Tetapi itu merupakan satu perang regional yang besar sekali di tempat itu. Secara manusia mungkin Yosua akan menganggap, Gibeon sudah menipu aku. Ya udahlah biarin aja lah mereka mampus saja gitu loh. Tetapi secara ikatan janji mereka itu, MOU yang sudah disepakati mereka, Israel mau nggak mau, walaupun Gibeon itu adalah musuh, dia tetap harus bantu Gibeon, melindungi Gibeon. Nah saudara-saudaraku, di sini kesetiaan Israel diuji. Diuji bukan hanya keberanian mereka, tetapi kita boleh menyaksikan pada waktu di masa yang paling susah, di suatu situasi yang tidak ideal pun, mereka menyaksikan Tuhan bekerja. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendirian. Nah saudara-saudaraku, yang pertama yang kita pelajari dari cerita tersebut, bahwa Tuhan berperang melalui kehadirannya. Tuhan berperang melalui kehadirannya. Yosua langsung bergerak. Dia tidak bilang, itu peperangan itu bukan urusan kita, aku cuci tangan. Enggak. Ya kan, dia terus jalanin. Yang paling penting bukan gerakan Yosua, bukan tindakan Yosua itu yang paling penting. Tetapi yang paling penting itu apa? Di ayat 8 Tuhan mengatakan, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah saudara-saudara ingat kata-kata ini. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah saudara-saudaraku, apa artinya janji ini kepada Yosua? Kalau kita menyimak baik-baik, janji Tuhan ini kepada Yosua sebelum perang dimulai. Sebelum Yosua turun ke dalam medan perang, Tuhan sudah katakan kepada Yosua, jangan takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Nah saudara-saudaraku, sebelum perang dimulai, Tuhan sudah bicara. Sebelum kemenangan terlihat, Tuhan sudah menjamin. Luar biasa nggak? Biasanya kita melihat kemenangan itu apa? Kalau sesudah perang, ya kan? Perang yang sekarang terjadi di Timur Tengah kita nggak tahu bagaimana akhirnya. Tetapi peperangan Yosua, Tuhan sudah katakan sebelum dia turun ke dalam perang, Tuhan mengatakan kepada dia, jangan takut, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Tuhan sudah menjamin bahwa akan ada kemenangan di dalam peperangan ini untuk Yosua. Nah saudara-saudaraku, kemenangan Israel bukan dimulai di medan perang. Tetapi kemenangan Israel itu dimulai dari janji Tuhan. Itu luar biasanya sekali. Seperti saya katakan tadi kepada anak-anak, pada waktu kita jadi anak-anak, kita berjalan di tempat gelap, kita takut. Pada waktu kita tidur sendirian, kita takut. Pada waktu tengah malam kita mau bangun, mau pipis, tetapi kita takut karena gelap. Lalu apa yang terjadi? Kita akan memanggil papa mama, kita akan cari orang tua kita. Dan pada waktu papa mama datang dan mengatakan, papa di sini, mama di sini, jangan takut ya. Hati kita gimana? Tenang. Ya kan? Kita jadi tidak takut.
Walaupun situasi tidak berubah, kamar masih tetap gelap, tetapi hati anak itu sudah tenang. Karena papa mamanya ada di sana. Karena papa mamanya sudah mengatakan, tenang, jangan takut. Nah saudara-saudaraku, itulah kehadiran Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita punya Tuhan? Apakah kita menyaksikan Tuhan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita? Nah saudara-saudaraku, seringkali kita doa lalu kita katakan, Tuhan mana mujizat-Mu, Tuhan mana penyembuhan-Mu, mana ini dan itu. Seringkali kita doa cuma sekali lalu kita meminta Tuhan bekerja. Saudara-saudaraku, seringkali Tuhan bukan karena Tuhan tidak bekerja, tetapi karena kita lupa bahwa Dia hadir di dalam kehidupan kita. Seberapa sadar kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup ini? Seringkali kita merasa sendirian, seringkali kita di tengah-tengah lingkungan banyak orang, ada pesta, tetapi kita merasa sendiri di tengah-tengah pesta itu. Pernah merasakan itu? Kita merasakan kekosongan hati ini di dalam menjalani hari-hari kita. Dan kita seringkali katakan, Tuhan di mana Engkau? Tuhan kenapa tidak menolong? Tuhan kenapa tidak membantu? Sebenarnya bukan Tuhan tidak membantu, tetapi karena kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di samping kita. Kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di samping kita. Sampai dosa-dosa apapun kita berani melakukannya. Karena kita menganggap orang lain tak tahu kok. Ya kan, cuma kita sendiri yang tahu. Tetapi Tuhan katakan, aku ada di dalam kehidupanmu. Nah saudara-saudaraku, mari kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Para tua anak-anak pergi sekolah jauh dari kehidupan kita. Pada waktu anak-anakku pergi sekolah, aku sering kali katakan apa? Musuh tidak bisa temenin kalian. Tetapi satu hal yang musuh titipkan ke kamu, yaitu Tuhan ada bersamamu. Tuhan bersamamu. Dan kamu harus sadar itu. Nah saudara-saudaraku, pada waktu kita sadar Tuhan itu ada di sampingku, kita udah mulai peka terhadap dosa. Pada waktu kita sadar Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita mulai sadar. Dan kita tidak takut lagi. Nah saudara-saudaraku, biarlah hari-hari kita dimulai dengan firman Tuhan. Engkau baca firman, engkau pegang firman, engkau mengerti firman. Dan seringkali yang kita pikirkan itu adalah kita tahu firman itu sebagai knowledge. Anda mungkin mengatakan saya baca Alkitab 3 kali. Udah dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, udah 3 kali bolak-balik aku sudah baca. Tetapi saya mengatakan, seberapa engkau mengenal firman itu dan menghidupi firman itu di dalam kehidupan Anda. Nah itu penting sekali. Mari kita hadapi kehidupan kita dengan firman, bukan dengan ketakutan. Pada kita tahu firman, kita menjalani hidup ini bersama firman Tuhan. Kita pegang janji Tuhan. Bukan kita jalani dengan kecemasan sendiri. Bukan kita jalani dengan ketakutan sendiri. Tetapi kita datang, kita pegang janji Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini selalu plong. Tidak pernah sakit, tidak pernah rugi, tidak pernah kere, tidak pernah ini dan itu. Enggak. Tuhan tidak pernah menjanjikan itu. Tetapi Tuhan menjanjikan di setiap langkah kakimu itu ada tangan Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang, ada tangan Tuhan yang memimpin. Nah saudara-saudaraku, bahkan ada kesaksian satu jemaat yang sudah hampir meninggal, dia katakan apa? Aku bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku, dia bersyukur kepada Tuhan karena dia menyadari bahwa di dalam sakit penyakitnya itu, walaupun Tuhan tidak menjawab dia untuk menyembuhkan dia, tetapi dia belajar bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan, aku bersyukur Musa. Bersyukur apa? Karena sejak pertama kali divonis kena kanker, dia tahu ada Tuhan menyertai. Lalu apa yang dihadapi? Dia harus menghadapi kemoterapi. Dia harus mengobati pengobatan ini dan pengobatan itu. Dan dia berobat ke Pining. Nah saudara-saudaraku, dia bersyukur dia ketemu dengan dokter yang baik. Bukan ketemu dengan dokter yang pintar loh ya. Ketemu dengan dokter yang baik. Yang cocok dengan dia, yang bisa menganalisa penyakitnya dan bisa memberikan obat yang
cocok buat dia. Yang kedua, dia bersyukur kepada Tuhan. Karena dia mendapati obat yang bisa tidak menyembuhkan dia tetapi menopang hidupnya. Dan sekali berobat itu seratusan juta, saudara-saudaraku. Obat kanker itu mahal sekali. Dan yang ketiga, dia bersyukur apa? Dia bersyukur bahwa Tuhan sudah menyiapkan uang untuk pengobatannya dia. Dan saudara-saudaraku, bahkan di tengah-tengah kekelaman hidup kita, apakah kita berani mengatakan, God is there with me? Atau seringkali kita katakan, Tuhan di manakah kamu? Tapi Tuhan katakan, aku ada di sampingmu, aku menyertaimu. Nah saudara-saudaraku, kehadiran Tuhan itu lebih kuat dari keadaan kita. Kehadiran Tuhan itu begitu mendampingi kita. Bahkan saat-saat kita di dalam saat susah. Yang kedua yang kita pelajari, Tuhan berperang dengan kuasa supranaturalnya. Di ayat yang 9 sampai 11 kita akan membaca bagaimana cerita peperangan tersebut. Yosua menyerang secara tiba-tiba, musuh panik, lalu ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Di sana dikatakan Tuhan membuat mereka kacau. Tuhan membuat musuh-musuhnya jadi kacau. Bahkan yang kedua yang Tuhan berikan apa? Tuhan melemparkan hujan batu besar dari langit. Dan bahkan di dalam Alkitab mencatat apa? Yang mati karena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh pedang Israel. Tuhan bekerja bukan karena kekuatan bangsa Israel, bukan karena kekuatan, kepintaran, strategi ini, strategi itu, bukan karena prajuritnya banyak sehingga dia bisa menang. Enggak. Tetapi kuasa Tuhan, supranatural Tuhan bekerja di tengah-tengah peperangan itu. Nah saudara-saudaraku, Israel tetap berperang tetapi Tuhan menentukan hasil peperangan tersebut. Pernah mendayung kano atau perahu kecil? Saya pernah mendayung kano. Susah banget saudara-saudaraku. Ditambah badanku yang begitu berbobot. Melawan arus yang datang. Capek. Kamu dayung kiri, dayung kanan, dayung kiri, dayung kanan. Bukan jalan, malah airnya menciprati badanku. Ya kan? Susah di tengah arus-arus yang melawan itu. Tetapi pada waktu ada angin dari belakang, dia mendorong arusnya itu berbalik arah. Dia membawa kanoku itu berjalan dengan baik sekali. Berjalan dengan cepat sekali. Nah itulah gambarannya saudara-saudaraku. Usaha manusia itu terbatas. Tetapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Amin. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa kita terbatas. Kadang kita terlalu bergantung pada siapa? Kita bergantung kepada koneksi. Kita usaha, kita koneksi, kita punya networking, kita punya itu. Dan kita bangga karena kita punya koneksi yang begitu berjalan dengan lancar. Tetapi siapa yang bisa meramalkan? Kalau ada orang berbicara bahwa aku bergantung kepada apa? Bergantung kepada uang, bergantung kepada material. Saya punya banyak harta, saya punya ini dan itu. Dan sehingga lupa akan Tuhan. Ada orang pintar mengatakan aku punya strategi marketing, aku punya strategi ini dan itu. Perusahaan bisa berjalan karena kekuatanku, karena otakku pintar, karena strategi yang kujalankan itu bagus sekali. Tetapi tolong tanya saudara-saudaraku, otak kita makin lama makin mundur. Pada waktu umur belasan tahun otak kita masih pintar. 20-an tahun masih bisa sekolah dengan baik. Musuh selesaikan semuanya itu di usia 30 tahun. 40 tahunan masuk GKI. Musuh disuruh masuk sekolah lagi. Bayangkan sekolah dengan anak-anak SMA. Bukan anak-anak SMA, yang baru tamat SMA. Ya kan? Hafal depan belakang lupa. Hafal belakang depan lupa. Otak mundur. Usia 50-an. Pegang WhatsApp, pegang HP, lihat. Apa yang mau aku kerjakan ya? Siapa yang mau aku telepon? Ya kan? Otak bisa mundur saudara-saudaraku. Kekuatan tubuh ini bisa mundur. Kita harus mengakui
usia bertambah, tubuh ini semakin lemah. Nah lalu orang mencari apa? Mencari suplemen, makan ini, makan itu, makan semuanya suplemen. Ya kemarin kita pergi ke Bogor, ada satu acara yaitu Eat Well, Live Well. Kita berbicara tentang makan sehat. Harus makan ikan setiap hari, harus berapa gram. Lalu aku duduk di pojokan, aku berpikir, wah kalau aku pergi ke supermarket belanja, aku harus timbang ikan 150 gram untuk satu kali makan. Lalu harus 2 biji telur, lalu gini. Waduh, itu lebih ribet daripada khotbah. Ya kan? Dan saudara-saudaraku, setiap orang yang ingin eat well, live well. Tetapi sebagai penutupnya aku katakan, spiritually well. Ya kan? Rohani kita baik nggak di dalam Tuhan. Nah saudara-saudaraku, kemenangan sejati itu datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Kita bisa merencanakan, kita bisa mengerjakan, kita bisa punya tujuan, punya visi misi, punya strategi ini dan itu. Tetapi berbalik lagi semuanya itu karena ada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku jangan lupakan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam keputusan kita. Bukan hanya saat darurat, pada waktu udah parah-parah kita berlutut, kita mohon Tuhan. Jangan saudara-saudaraku, berdoa sebelum bertindak. Bahkan sebelum kita memulai kita tanya Tuhan, boleh nggak? Itukah yang dikehendakimu Tuhan? Nah saudara-saudaraku, jangan mengandalkan aku bisa, aku mampu, aku sanggup, aku bisa melakukan itu. Tetapi mari kita mulai hidup dengan Tuhan yang bisa. Ya, saudara-saudaraku, poin yang kedua. Poin yang ketiga, mari kita lihat. Tuhan berperang saat umatnya berani percaya dan berdoa. Di ayat ke-12 dan ke-14 itu merupakan bagian yang paling terkenal. Yosua berdoa sesuatu yang gila sekali, yang bahkan kita katakan itu tidak masuk akal. Dia apa yang dia minta kepada Tuhan? Tuhan, perang belum selesai. Kita udah hampir menang. Ya kan? Biarlah boleh kalau aku boleh meminta Tuhan, tolong matahari itu di-froze. Matahari itu jangan bergerak supaya kita bisa menyelesaikan peperangan itu. Kalau sudah selesai dan matahari baru terbenam. Dan Tuhan menjawab apa? Tuhan kasih. Matahari itu tidak bergerak. Matahari itu tidak terbenam. Tuhan berikan. Hari itu diperpanjang. Ayat 14 berkata, Tuhan berperang untuk Israel. Nah saudara-saudaraku, mujizat terjadi bukan karena tanpa iman. Tetapi juga bukan tanpa tindakan. Kita harus, pada waktu kita beriman, kita doa, kita harus mendengar suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pakai pikiran kita, jangan pakai logika kita duluan. Melangkah, mendengar Tuhan terlebih dahulu. Baru kita melangkah. Dan pada waktu kita melangkah, kita terus berdoa dengan iman yang besar kepada Tuhan. Jangan cuma berdoa sekali lalu pergi. Lalu orang tanya, sudah doa? Sudah. Apakah doa yang begituan adalah doa yang dikenan Tuhan? Nah saudara-saudaraku, banyak orang mau mujizat tetapi doanya kecil. Banyak orang meminta ini dan itu tetapi doanya cuma sebentar. Kita bagaikan kita hidup di padang gurun lalu kita merindukan air. Kita merindukan air, kita mau lalu ada air, ada truk air yang datang. Lalu kita maunya air 1 galon sebagai persiapan kita. Tetapi kita ke sana pakai gelas kecil. Muat nggak? Nggak muat. Nah saudara-saudaraku, itulah pada waktu kita melewati pergumulan, peperangan di dalam hidup kita ini. Mari kita serahkan kepada Tuhan lewat doa yang spesifik. Tuhan, aku betul-betul mau. Tuhan tolong. Tuhan tolong. Pada waktu kita mengatakan Tuhan tolong, kita juga harus siap sedia menyerahkan semua masalah kita itu kepada Tuhan. Jangan kita melangkahi Tuhan. Jangan kita maju duluan sebelum kita mendengar suara Tuhan bicara kepada kita. Dan pada waktu kita Tuhan katakan, ayo jalan, maka kita akan melangkah di dalam ketaatan. Dan kita percaya bahwa Tuhan bisa bekerja di luar logika kita. Tuhan bisa melakukan banyak hal terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Nah saudara-saudaraku, kemenangan Israel
bukan karena strategi militernya. Kemenangan Israel bukan karena jumlah pasukan Israel lebih banyak daripada musuh-musuhnya. Kemenangan Israel bukan karena kepintaran Yosua, tetapi kemenangan Israel itu karena Tuhan sendiri yang turun tangan. Nah, saudara-saudaraku, Anda pernah melihat seorang anak kecil dibully oleh seniornya? Kita sering kali melihat itu di sinetron. Ya, anak kecil dibully sama seniornya, anak SMP dibully sama anak SMA. Anak kecil itu takut bagaimana menghadapi anak senior yang begitu gede, badannya yang kekar, lalu bisa berkelahi dengan baik. Tapi anak kecil itu jadi ketakutan. Tak lama kemudian papanya muncul. Anak itu jadi takut atau apa? Anak kecil itu jadi punya PD, percaya diri. Walaupun dia nggak bertengkar, tetapi dia percaya diri. Nah, seringkali di dalam kehidupan kita gitu. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang kita andalkan ada kemampuan kita. Yang kita andalkan kepintaran kita. Yang kita andalkan itu ada strategi kita. Yang kita andalkan itu adalah kita melihat potensi diri kita. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan yang lebih besar dari segala itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku, mari kita menjalani hari-hari kita itu bersama Tuhan. Apa pergumulan kita hari ini? Apa yang kita takutkan hari ini? Apa yang kita takutkan saat ini? Mungkin Anda khawatir anak-anakku masa depannya gimana? Mungkin Anda khawatir tentang penyakit saya bagaimana? Mungkin Anda khawatir usia tuaku aku masih punya duit atau enggak? Mungkin Anda khawatir nanti tua aku ditinggalin anak-anak atau gimana? Yang anak-anak kecil, yang masih muda, yang remaja, pemuda, mungkin Anda berpikir, saya mau sekolah apa? Masa depanku bagaimana? Apakah aku akan sukses? Aku melihat kakakku yang lebih besar, lebih pintar daripada aku. Bagaimana keadaanku? Nah, saudara-saudaraku, di dalam kehidupan kita banyak pergumulan. Banyak pertempuran-pertempuran yang terjadi di tengah kehidupan kita. Tetapi apakah kita tahu pertempuran itu yang sedang kita gumuli itu ada atau enggak? Dan pada waktu kita menyadari itu, mari kita menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan yang bukan sekali, tetapi terus-menerus menolong kita. Bukan sekali membantu kita, tetapi Dia setiap hari ada bersama dengan kita. Dan kita pegang janji Tuhan. Dan kita tetap melangkah dalam iman. Nah, saudara-saudaraku, mungkin hari ini kita lelah. Mungkin hari ini kita capek. Mungkin hari ini kita punya banyak pergumulan. Mungkin hari ini kita mengatakan, aku tidak sanggup lagi Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kita, tetapi dengarkan baik-baik cerita Yosua tersebut. Itu mengajarin kepada kita bahwa pertempuran itu bukan milik kita. Pertempuran itu adalah milik Tuhan. Jadi kita harus berhenti mencoba jadi Tuhan atas diri kita sendiri. Kita harus berhenti belajar untuk mengatakan, aku ini Tuhan atas diriku. No, bukan. Kita harus mengakui Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup kita. Dan biarlah Dia yang memimpin hidup kita. Kita serahkan, kita percaya, kita berjalan bersama Dia. Pada saat Tuhan yang berperang, kemenangan bukan cuma mungkin menang, mungkin kalah. Bukan. Bukan bicara tentang kemungkinan, tetapi bicara tentang kepastian. Kita pasti menang di dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menjamin kemenangan itu ada bersama dengan kita. Masalahnya apakah kita berjalan bersama Dia? Apakah kita sadar bahwa Tuhan itu ada? Tuhan itu real di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudaraku, kita harus sadar Tuhan itu ada. Tuhan itu ada di samping kita. Jadikan Tuhan itu sebagai sohib kita, sebagai sahabat terbaik kita, sahabat terdekat kita. Apapun kita bisa bicarakan dengan Dia. Dan kita percaya Dia yang memimpin hidup kita.